I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inita Febrianti dengan NPM 2021-01-5097. Saya dari kelas R4B Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempraktikkan layanan konsultasi format individual. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling format khusus. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu layanan konsultasi format individual. Layanan konsultasi format individual adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan secara perorangan dalam format tatap muka. Layanan konsultasi format individual ini merupakan layanan konsultasi yang ditujukan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah atau tantangan tertentu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai layanan konsultasi format individual. Berikut praktik layanan konsultasi format individual. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mari, silakan duduk. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, kalau boleh tahu kesini naik apa ya? Naik motor Bu. Oh iya, ini dengan Mas Dion ya yang kemarin menghubungi saya melalui WhatsApp untuk menjadwalkan konseling pada hari ini. Iya betul Bu. Baik, kalau boleh tahu Mas Dion kesini tahu dari siapa? Dari sepupu saya Ibu. Oh, menyarankan untuk konsultasi ke sini ya. Oke, Mas Dion gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, oke. Jadi saya ingin memberitahukan terlebih dahulu ya, untuk sesi konseling ini akan berlangsung selama 45 menit. Apakah Mas Dion bersedia? Iya, saya bersedia Ibu. Oke, sebelumnya apakah Mas Dion tahu konseling itu apa? Belum tahu Ibu. Sebelumnya Mas Dion sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum Ibu. Oh, belum ya? Oke, baik. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu proses yang memberikan bantuan atau solusi dari konselor, yaitu saya sendiri kepada konselir atau klien, yaitu Mas Dion nih, yang sekarang sedang menjadi konselir atau klien saya pada proses konseling pada hari ini. Mas Dion nggak perlu khawatir ya, untuk masalah apapun yang Mas Dion ceritakan ke saya, itu terjaga. Jadi saya tidak akan menceritakan masalah Mas Dion kepada orang lain. Karena di dalam layanan konseling harus ada asas kerahasiaan. Di dalam konseling ini juga saya harap Mas Dion dapat terbuka dalam layanan konsultasi ini agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan keputusan yang Mas Dion ambil nanti. Nah, saya harap proses konseling ini dapat menjadikan Mas Dion pribadi yang dapat memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Dapat memahami dan menerima lingkungan secara objektif, juga yang positif dan dinamis, serta mengambil keputusan secara positif dan tepat mengarahkan diri sesuai keputusan yang diambil. Nah, apakah Mas Dion sudah paham? Iya Bu, alhamdulillah sekarang saya udah paham. Nah, kalau begitu kita bisa mulai ya. Kalau boleh tahu, Mas Dion ingin cerita masalah pribadi Mas Dion atau masalah orang lain? Nah, kebetulan saya ingin cerita masalah adik saya Bu. Oke, kalau begitu silakan boleh diceritakan apa permasalahannya. Jadi saya tuh punya adik Bu. Nah, adik saya ini mahasiswa semester 2. Waktu semester 1, adik saya ini IPK-nya sangat memuaskan. Tapi sekarang di semester 2 ini IPK-nya menurun drastis. Karena kalau malam itu dia sering nongkrong. Sama kalau mau ada ujian dia nggak belajar. Jadi adik saya ini kayak gini tuh semenjak dia mengalami patah hati gitu. Dia diputusin sama pacarnya secara tiba-tiba. Sama dia juga sekarang malam menongkrong, dan kalau pagi mau kuliah ngantuk jadinya nggak kuliah. Kayak gitu Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana, soalnya dia kan kuliah merantau. Nah, itu bareng saya juga memantau, tapi saya udah kerja dan dia masih kuliah. Jadi kita berdua ngekos, jadinya saya yang ngontrol dia Bu. Jadi gimana tuh Bu? Oh, jadi permasalahannya adik Mas Dion ini susah dikontrol ya. Kuliahnya juga terganggu sampai IP-nya menurun drastis. Mas Dion juga jadi kesel ya ngadepinnya. Adik Mas Dion ini waktu kuliahnya malah tidur karena malamnya begadang buat nongkrong.
Itu tuh bisa terjadi karena dia ngalamin patah hati, diputusin pacarnya secara tiba-tiba. Atau bisa jadi karena pergaulan di kampusnya, mungkin karena terbawa pergaulan teman-temannya gitu. Adik Mas Dion ini ikut organisasi nggak di kampusnya? Adik saya sih ikut badminton gitu, tapi sampai malam itu nggak pulang karena setelah badminton dia nongkrong sama teman-temannya, jadi dia pulangnya sampai larut malam. Oh gitu ya. Oke, menurut saya pribadi, sikap kayak gitu tidak harus ada yang kasusnya patah hati atau apapun itu. Gitu ya, anak-anak di luar sana pun ya yang hidupnya tidak memiliki kasus itu seperti itu juga. Apalagi sekarang lagi zamannya game online, gak hanya cowok gitu, cewek bahkan juga suka banget main game online sampai lupa waktu. Apalagi di zaman sekarang ini tuh kita harus mengawasi anak kita atau adik kita gitu. Kalau misalnya adik kita nggak bisa milih mana yang baik atau buruk buat dirinya, pasti dia kebawa. Apalagi nggak ada yang ngawasin sama sekali. Adik Mas Dion ini harus dinasihatin juga. Mungkin karena mental adik kamu itu kaget dengan keadaan, misalnya awalnya dia selalu merasa ada yang nemenin atau perhatiin, dikasih rasa sayang, ditanyain ini itu. Jadi sekarang berubah karena diputusin tiba-tiba, itu mungkin dia merasa kesepian. Jadi dia mencari kebahagiaannya sendiri di luar gitu. Mungkin lewat nongkrong atau kumpul dengan teman-temannya gitu. Menurut dia mungkin hal tersebut adalah kebahagiaannya dia gitu. Apalagi kalau di rumah hanya berdua, pasti membuat dia kayak gitu. Dengan kayak gitu Mas Dion pasti kesel kan, ditambah harus kerja. Tapi siapa lagi yang mau nge-handle adik kamu, kan jauh dari orang tua. Jadi Mas Dion coba disabarin aja dulu. Mas Dion kalau lagi berdua sama adiknya coba ajak ngobrol kayak di talk gitu. Atau kalau weekend itu diajak jalan-jalan, ajak adiknya, atau bisa dibeliin barang atau makanan kesukaannya. Supaya dia ngerasa, oh ada yang sayang nih sama dia. Jadi mungkin nanti kalau ada masalah dia cerita ke Mas Dion, dia nggak ngelampiasin ke main atau nongkrong sama temennya sampai malam. Takut juga kan pergaulan di luar sana gimana. Kita kan gak bisa ngawasin 24 jam. Hal-hal yang dilakuin mereka tuh kita nggak tahu. Coba Mas Dion kasih tahu aja. Kalau misalnya nyuruh-nyuruh harus pelan-pelan gitu. Jadi Mas Dion kesel nih, langsung Mas Dion ngebangunin, langsung Mas Dion marah-marah. Itu tuh jangan, sabar aja. Terus tanya dulu mau ngapain, mau pengen apa. Siapa tahu kan kalau misalnya pengen ikut organisasi nih, organisasi apa, atau bisa ikut program. Kalau dia benar-benar mau dan punya kemampuan kan, walaupun kuliahnya agak keganggu nilai jelek, kita kan nggak tahu ya suksesnya seseorang tuh nggak harus dari nilai. Terus pengalaman juga kan, apalagi bakat itu sangat-sangat mendominasi. Kalau nilai tinggi juga, tapi kemampuan bakatnya kurang atau pengalaman nggak ada, ya susah gitu. Nanti kalau misalnya Mas Dion lagi kesel nih, coba didiskusiin sama orang tua Mas Dion melalui telepon atau video call. Komunikasi kan harus tetap lancar, apalagi merantau. Apalagi adik Mas Dion masih mahasiswa, itu masih harus didampingi dan diperhatiin. Ya mungkin itu aja ya Mas Dion saran dari saya. Mungkin nanti kalau Mas Dion mau lakuin saran dari saya, yang menurut Mas Dion saran itu sesuai dengan permasalahan yang Mas Dion hadapi, dan sarannya juga Mas Dion sanggup lakuin, jadi lakuin aja. Jadi nanti seminggu ke depan nih, coba Mas Dion kesini lagi aja, kita omongin. Kalau misalnya berhasil, saran dari saya ya Mas Dion lakuin. Alhamdulillah. Kalau misalnya belum berhasil, mungkin nanti kita coba cari solusi berikutnya gitu. Nanti kalau misalnya benar-benar nggak bisa juga, coba Mas Dion ajak adik Mas Dion ke sini buat konseling atau konsultasi juga sama saya. Iya, insya Allah nanti saya coba terapin sedikit ya saran dari Ibu. Nanti kalau misalnya ada kemajuan atau gimana nanti saya coba kabarin Ibu lagi ya Bu. Iya gitu Mas Dion, pokoknya Mas Dion harus sabar. Apalagi kan di masa-masa pertumbuhan yang terus kayak di zaman sekarang kan pasti pergaulan, masalah-masalah juga mempengaruhi mental dan psikis. Jadi kita sebagai orang tua atau kakak harus mendampingi dan memperhatikan juga. Harus sayang sama mereka, siapa lagi kalau bukan kita sebagai keluarganya. Semoga Mas Dion selalu dikasih kesabaran ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mas Dion, terima kasih juga ya udah mau datang konsultasi sama saya di sini. Gimana Mas Dion kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Gimana ini adiknya? Ada perubahan? Mungkin ada progres nggak? Untuk seminggu ini sih alhamdulillah sedikit ada progresnya Ibu.
Yang tadinya kan suka pulang malam ya, kalau sekarang sih ngumpul dan nongkrong sama teman-temannya masih cuman nggak sampai malam banget, paling jam 7 itu udah ada di rumah. Terus kalau yang sebelumnya susah dibangunin, kalau sekarang alhamdulillah kalau dibangunin tuh langsung bangun sama dan mulai perhatiin kuliahnya. Jadi kuliahnya udah mulai praktek semuanya. Jadi lebih baik lagi sih, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ya Mas Dion kalau adiknya ada perubahan walaupun sedikit-sedikit ya. Yang Mas Dion mau rubah belum sepenuhnya, tapi kan sedikit demi sedikit. Karena kan umur segitu emang agak susah nih. Apalagi kan pergaulannya susah kekontrol juga. Yang penting mah ada kemajuan perlahan-lahan, nggak harus langsung berubah gitu. Orang juga beda-beda ya wataknya. Alhamdulillah kalau mungkin solusi yang saya kasih dan diskusiin bisa berguna. Sedikit demi sedikit berubah adik Mas Dion ke arah yang lebih baik. Semoga kedepannya perubahannya semakin baik juga. Jadi kan enak ke Mas Dionnya ya, dan ke dianya juga enak. Gitu aja sih Mas Dion. Saya juga mau ngucapin terima kasih nih ke Ibu karena kemarin udah dikasih solusi dan alhamdulillah bisa saya terapin. Alhamdulillah, saya seneng banget solusi yang kita berdua diskusi bisa berguna. Walaupun perubahannya sedikit demi sedikit. Kita kan juga masih belajar kan. Makasih banyak ya Mas Dion udah mau datang ke sini konsultasi sama saya. Sama-sama Ibu, makasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, word